Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, bismillah. Mari kita mulai kajian kita, ngaji filsafat kita. Wong ini ngaji filsafat, ada banyak filosofi-filosofi dalam gagasannya Maria Montessori. Yang pertama, filosofi pendidikannya Montessori adalah filosofi respect for children. Menghormati, menghargai anak-anak. Jadi kenapa sih Pak kok senjelimet itu, seruwet itu wong mau mendidik anak saja kok sudah. Enggak, karena kita menghargai dia sebagai manusia. Jangan perlakukan mereka seperti barang, seperti mesin yang kita apa-apain manut, seperti HP yang kita pejet apanya saja dia tidak bisa melawan. Mereka juga manusia. Sudah punya keinginan, bisa nyaman, bisa tidak nyaman. Meskipun masih anak-anak. Jadi respectful children itu memberikan penghormatan yang mendalam pada anak-anak. Anak-anak juga manusia. Kalau kita punya rumus sesama manusia, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, kepada anak-anak juga begitu. Bentuk penghormatannya seperti apa? Antara lain, kita hargai keunikannya. Ini agak sulit, kadang-kadang masyarakat itu unik dan berbeda dianggap melawan, dianggap menyalahi, dianggap salah jalan. Setiap anak punya keunikannya masing-masing. Kamu itu ya orang tuanya, bapaknya guru, ibunya guru. Kamu kok malah tidak mau jadi guru, kamu pengen jadi petani saja misalnya kan itu. Dianggap, tapi mungkin saja dia memang cinta tanaman. Tapi kita ngertinya yo mbok yo jadi guru, kadang keluarganya kan begitu. Kita ini turun temurun guru semua loh. Saya pernah ngalami yang begitu. Jadi kok yo cita-cita jadi petani, padahal dulu waktu kita belajar Zoroastrianisme itu profesi paling mulia itu petani. Hari ini saya tidak tahu ada tidak di ruangan ini yang cita-citanya tegas tani pokoknya Pak. Mau tidak mau saya harus bertani. Baik, hargai apapun keunikan. Jadi misalnya adikmu, saya cita-citanya pengen jadi presiden Mas. Ya jangan diketawain Allah kowe iki cah desa wae, anake sapa cita-cita kok presiden, kok yang masuk akal saja. Ya biar saja wong. Dia punya imajinasi ke sana. Oh, siapa tahu jadi presiden beneran. Kita kan juga tidak ngerti. Nanti kan lumayan kamu jadi kakaknya presiden. Baik, jadi hargai. Betapapun mereka manusia, bahkan mungkin manusia yang lebih murni, lebih tulus, lebih jujur, lebih bersih daripada kalian. Mereka lebih apa adanya. Kalau kita kan banyak pura-puranya. Jadi, mereka itu ya kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Jadi kalau dipuji anak kecil berbahagialah dia jujur. Tapi kalau yang muji usia kayak kalian itu tidak percaya belas. Basa-basi mesti atau kadang ya cari muka atau kadang apalah. Kalau anak kecil apa adanya. Nah, kalau anak kecil ngomong kamu jelek itu ya aslinya mungkin ngono.
Kalau orang lain apa berani bilang kamu jelek? Tidak berani. Nah, kalau anak kecil jujur. Oh, dari titik ini kamu justru harus lebih menghargai mereka. Mereka tulus, jujur, bersih. Jangan-jangan yang mengotori mereka itu kita. Kita yang menyediakan referensi-referensi yang membuat mereka keruh, membuat mereka tidak jernih lagi. Maka dasar nomor 1 filosofi pendidikannya Montessori adalah respect. Hargai anak-anak. Beri dia kebebasan milih, kebebasan bergerak. Beri dia kemerdekaan. Mungkin kadang-kadang dia salah, tidak apa-apa, diulangi, diperbaiki kesalahan itu. Mungkin dia melakukan sesuatu tidak karu-karuan, biar saja. Biar mereka belajar dari situ. Disuruh ngapain lama sekali. Mereka punya kecepatan. Makan cuma setengah piring bisa 2-3 jam. Tidak apa-apa, dari situ mereka belajar. Kita yang sering tidak telaten. Akhirnya mereka tidak belajar. Jadi ini ya filosofi yang pertama. Respect for children. Nah, kenapa sih kita harus menghargai anak-anak? Ya sama seperti tadi asumsinya. Kata Montessori, orang dewasa harus membela anak-anak. Kita orang dewasa harus melihat kemanusiaan yang sebenarnya pada anak-anak. Kemanusiaan yang akan terjadi suatu hari nanti. Jika kita ingin melakukan kemajuan, jika kita ingin melakukan kemajuan sosial. Kemajuan sosial berarti generasi berikutnya lebih baik dari generasi sebelumnya. Ya karena mereka ini yang melanjutkan perjuangan kita. Mereka yang melanjutkan kemanusiaan kita. Filosofi pertama, menghargai anak. Filosofi kedua, kalau ini menarik. Beliau nulis buku khusus yang judulnya Absorbent Mind. Pikiran yang menyerap. Jadi kata Montessori, anak itu di usia 0 sampai 6 tahun, akal mereka itu jenisnya absorbent mind. Jadi dia menyerap kayak spon itu loh. Spon itu kan kalau ditaruh misalnya di air, itu kan dia langsung menyerap. Ada teh ya diserap, ada kopi yang diserap, di sekelilingnya susu ya diserap. Ini namanya absorben. Anak-anak juga begitu. Dia mungkin belum utuh nalarnya, tapi dia menyerap apa saja yang ada di sekelilingnya. Mungkin gaya ngomong, mungkin gaya ketawa, mungkin ada gambar apa, ada situasi apa di depannya, di sekelilingnya. Ada enggak di sini teman-teman yang dulu waktu kecil mungkin memanggil neneknya ibu atau memanggil kakeknya bapak karena niru orang tuanya. Jadi karena ibunya manggil ibunya bu, anaknya niru harusnya nenek tapi dipanggilnya ibu juga. Kenapa niru? Lingkungan sekelilingnya. Apapun oleh anak itu ditiru. Itu yang disebut absorbent mind. Makanya tadi, ayo disediakan lingkungan yang positif untuk anak-anak kita. Karena begitu banyak hal negatif di sekeliling kita, yang terjadi apa? Yaitu yang diserap oleh mereka. Sering kan kita lihat video-video yang mungkin agak memprihatinkan. Ada anak kecil sudah ngerokok, sudah minuman keras, saya kapan lihat itu sudah. Kenapa? Dia hanya niru budaya yang ada di sekelilingnya. Jadi lingkungan yang ada di sekeliling. Kalau lingkungannya isinya tiap hari orang maki-maki tiap hari, ya dia akan terlatih itu. Tiba-tiba kosakata makiannya banyak. Kenapa? Absorbent mind. Kamu masih kecil, mesu kok fasehe luar biasa le. Ayo, dia menyerap apa yang ada di sekelilingnya. Jadi pikiran penyerap. Ini filosofi kedua. Berarti apa? Jangan biarkan dia menyerap hal-hal yang tidak seharusnya dia serap. Siapkan, sediakan situasi
Biar dia menyerap yang baik-baik saja. Kalau kita tahu ada di wilayah penyerapan dia, kasih umpan yang baik-baik biar dia serap. Meskipun kalian suka misuh, kalau dekat adikmu ya istighfar, astagfirullah, subhanallah, itu biar dia dapatnya itu. Jadi tidak apa-apa. Kalau sudah mau misuh, mau marah, mana adikku, astagfirullah, subhanallah, keluarkan begitu. Biar apa? Biar dia dapatnya itu, meskipun dapatnya yang palsu dari kalian. Daripada dia menyerap yang jelek-jelek. Adikmu lihat, wah mas katanya sampean kuliah kok tiap hari rebahan saja, males-malesan saja. Yo kasih alasan apalah biar, oh ini mas ini ndak rebahan, ini baru zikir baru. Tirakat. Jadi biar dia menyerapnya itu tirakat dan zikir, bukan males-malesan. Nah, mas kok pegang HP terus lihat apa tuh? Ngaji ini dik, belajar ini. Biar dia menyerapnya yang baik-baik lah. Karena pikirannya tajam. Mungkin dia tidak tanya, melihat saja. Tapi dia akan jadi koleksi, jadi referensi yang ada di kepalanya. Mungkin pada saatnya keluar. Dan kamu kaget. Adikku kok bisa itu ya. Wah, adikku pintar sekali, sudah bisa joget. Ayo tiap hari lihat kamu TikTokan joget. Bisa sekarang. Atau kamu tidak TikTokan sih, kamu yo lihat itu terus. Kamu lihat HP terus, ya dia bisa. Yang ada di HP dia tiru. Maka perhatikan, hati-hati dengan absorben mind ini. Dibandingkan yang diceramahkan, lebih masuk yang dia serap. Karena anak usia 0 sampai 6 itu daya tangkap, daya nalarnya mungkin belum terlalu utuh, belum terlalu tajam, tapi daya serapnya luar biasa. Jadi kalau sudah diserap itu jadi referensi di kepalanya sudah. Gaya hidup, gaya berpikir, watak, karakter dan lain sebagainya dimulai sejak ini. Jadi kalau kalian ingin menciptakan seorang anak yang aktif atau sabar misalnya, tampakkan keaktifan dan kesabaran itu di sekelilingnya biar dia serap. Biar dia melihat itu, oh seperti ini hidup yang baik itu. Oke, jadi ini filosofi yang kedua.